Bagi Anda yang sudah lama berkecimpung di pasar saham, tentu Anda sudah merasakan betapa parahnya kejatuhan saham Indonesia di bulan Maret. Market capitalization saham Indonesia turun sebanyak 1.100 triliun rupiah dan banyak saham-saham yang turun hingga 50%. Bagi Anda yang selamat melalui semua ini, dengan berat hati saya katakan kepada Anda, bersiaplah untuk kejatuhan saham ronde 2. Februari 2020, saya teringat saat itu saya sedang berada di Paris, dan saya melihat virus corona merebak di China, dengan 60.000 orang terinfeksi. Saya teringat pada kata-kata Bill Gates bahwa dunia tidak siap menghadapi pandemi global. The Ebola epidemic showed me that we're not ready for a serious epidemic, an epidemic that would be more infectious and would spread faster than Ebola did. Namun pada saat itu, negara-negara lain hampir tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan, WHO menolak untuk mendeklarasikan global emergency. It has not yet become a global health emergency. Kedua berita tersebut bertentangan satu dengan lainnya. Saya mendapatkan firasat buruk bahwa apa yang dikatakan oleh Bill Gates lebih benar daripada apa yang dinyatakan oleh WHO. COVID-19 akan mengguncang dunia. Saya pun kemudian menjual sebagian saham saya dan memposisikan diri pada 40% saham dan 60% cash. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat sulit bagi saya. Sebagai value investor, saya hampir tidak pernah menjual saham-saham yang saya miliki. Bahkan, selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, saya tidak pernah menjual saham satu lembar pun. Alhasil, apa yang saya lakukan ternyata tepat. COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan saham Amerika jatuh, yang kemudian disusul dengan kejatuhan saham di seluruh dunia. Dengan menjual sebagian saham di bulan Februari, saya hanya mengalami kerugian 9% dan saya masuk kembali ke pasar saham di bulan Maret. Pemakaian masker, social distancing, dan standar kebersihan yang ketat berhasil memperlambat penyebaran COVID-19 dan saham pun naik kembali hingga sekarang. Coba Anda perhatikan grafik saham Nasdaq ini. Di tengah naiknya infeksi COVID-19 di Amerika saat ini, yang mencapai 70.000 kasus baru setiap hari, saham Nasdaq naik hingga hampir vertikal. Pola ini menandakan economic bubble yang akan pecah, seperti yang terjadi pada housing bubble tahun 2008 dan The Great Depression pada tahun 1929. Kenaikan harga saham yang tajam yang sama sekali tidak merefleksikan kondisi ekonomi merupakan pertanda bubble yang sangat besar sudah terbentuk dan akan meletus sebentar lagi. Donald Trump yang ingin terpilih untuk pemilu 2020 memaksa sekolah-sekolah untuk buka. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, Donald Trump memerintahkan penghentian bantuan bagi rakyat Amerika yang tidak bekerja pada akhir Juli. Hanya saja, tidak mudah bagi rakyat Amerika untuk mencari pekerjaan di tengah kondisi ekonomi lesu seperti ini. Tingkat pengangguran akan tetap tinggi, dan apabila tingkat pengangguran menurun, maka tingkat infeksi COVID-19 tentunya akan semakin naik. Mereka yang membutuhkan uang akan mulai menjual saham yang mereka miliki untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ketiga faktor ini, yaitu gelembung ekonomi Amerika Serikat, kenaikan tingkat infeksi yang diakibatkan oleh dibukanya ekonomi terlalu awal, dan penghentian bantuan pengangguran, telah membentuk kondisi yang sempurna untuk kejatuhan ekonomi Amerika yang akan mempengaruhi ekonomi dunia dan Indonesia. Indonesia memiliki tingkat pengetesan yang paling rendah dari negara-negara di Asia Tenggara dan memiliki tingkat kematian yang paling tinggi. Saya curiga jumlah kasus COVID-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada data resmi dari pemerintah. Saat ini, masyarakat Indonesia tidak mempraktekkan social distancing dengan ketat. Saya khawatir dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini. Kedua wildcard ini, yaitu kondisi ekonomi Amerika yang sedang mengalami bubble dan kondisi kesehatan Indonesia yang memprihatinkan,
membuat saya yakin bahwa kejatuhan saham ronde 2 akan terjadi sebentar lagi. Kejatuhan saham ronde 2 akan lebih besar dari apa yang terjadi di bulan Maret. Saya prediksi kejatuhan ini akan memangkas hingga 1.500 triliun rupiah dari market cap saham-saham Indonesia. Timeline dari kejatuhan saham ini saya prediksi akan terjadi di bulan Agustus dan September, yaitu bulan di mana infeksi COVID-19 di Amerika mencapai 5 juta orang dan penghentian bantuan pengangguran Amerika dihentikan dan pembukuan kuartal 2 tahun 2020 keluar. Inilah klimaks atau endgame dari efek COVID-19 terhadap ekonomi dunia dan Indonesia. Di balik setiap krisis, ada kesempatan. Saat ini, Warren Buffett melalui perusahaannya Berkshire Hathaway telah menyiapkan cash sebesar 137 miliar US dollar. Nilai ini setara dengan 2.000 triliun rupiah. Kita pun harus melakukan hal yang sama, yaitu menyiapkan cash untuk menghadapi kejatuhan saham ronde 2 ini dan membeli saham dengan harga murah. Saat ini, saya juga telah kembali memposisikan 40% saham dan 60% cash, seperti yang saya lakukan di bulan Februari kemarin. Warren Buffett menjadi kaya dengan memanfaatkan resesi untuk membeli saham-saham berfundamental baik, dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tidak heran, Warren Buffett pernah berkata, "I wish there is more recession." Teman-teman, video ini tidak bermaksud untuk mengecilkan mereka yang saat ini sedang berjuang mati-matian menghadapi dampak kesehatan dan dampak ekonomi dari virus COVID-19. Saya pun demikian. Namun, video ini saya buat untuk membantu Anda meminimalisir kerugian dan memanfaatkan krisis ini sebagai kesempatan untuk membangun portfolio investasi yang lebih baik demi masa depan. Saya berharap teman-teman bisa melalui masa sulit ini dengan baik. Sekian video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.